Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Atas nama Free Education, kami mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya atas kendala teknis dan ketidaknyamanan webinar sesi tadi siang yang disebabkan oleh down-nya platform Zoom yang dengan skala besar. Terima kasih atas dukungan, antusiasme, dan juga permintaan untuk mengadakan kembali sesi webinar untuk mempertajam wawasan, berdiskusi, dan meningkatkan awareness tentang mental health. Free Education ini didukung oleh Paragon Technology and Innovation, Social Connect, Relief, Yayasan Rumala, KPSI, dan media partner kita yaitu Unisba dan juga Pemimpin.id. Judul webinar Evredia series pada kali ini adalah Mental Health in Times of Instability. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarmila Sandriwijaya selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Oh iya, karena akan ada giveaway pada webinar kali ini, jangan lupa untuk kalian yang ingin mendapatkan giveaway dari Wardah dan juga KAF, caranya gampang banget, kalian tinggal buat instastory Instagram, lalu menarik mungkin, lalu kalian tinggal tag Free Education, Wardah, KAF, dan Paragon. Dan juga bagi penanya terbaik, yuk ikutan, jangan khawatir karena akan ada 25 voucher, dan 25 voucher yaitu 25 pemenang. Gitu. Hadirin sekalian, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun, sampai saat ini masih kurang diperhatikan, bahkan masih sedikit orang yang peduli tentang kesehatan mental. Ditambah lagi, sudah 1 tahun kita dihadapkan dengan COVID-19. Tingkat stres dan kecemasan semakin meningkat. Meningkatnya stres dan kecemasan pada pandemi ini disebabkan oleh media sosial terus-menerus mendiskusikan status pandemi dan adanya informasi yang tidak akurat atau berlebihan dari media. Sehingga orang-orang harus mulai peduli bagaimana pentingnya kesehatan mental, dan karena itu kesehatan mental sangat menarik untuk dijadikan topik dalam webinar kali ini. Nah, hari ini kita semua akan mendapatkan materi yang luar biasa mengenai mental health dari para narasumber hebat yang sudah hadir bersama kita di sini, yaitu ada Kak Maksi, ada Kak Putu Raras, dan juga ada Kak Erwin. Sesi pematerian ini akan dipandu oleh Kak Gema Gumelar yang merupakan Head of Yayasan Peduli Skizofrenia Indonesia Branch of Bandung Raya dan founder sekaligus Head of Rumah Atma Wimala. Mungkin di sini kita sambil menunggu Kak Gema, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sama para pembicara malam ini. Halo. Halo. Oke. Mohon maaf banget ya, tadi ada kendala, jadi sempat terputus, gitu. Iya, nggak apa-apa, sorry ya. Mungkin sambil nunggu Kak Gema, kita sharing-sharing dulu mungkin ya dari para dari para pembicara tentang definisi mental health dari para pembicara mungkin. Dari siapa ya? Dari Mas Erwin boleh? Boleh, oke. Saya agak delay ya atau gimana? Enggak sih, nggak delay. Lancar-lancar, aman. Oke, syukurlah. Ya, halo, salam kenal Putu, Mas Maksi itu Audrey ya tadi ya, Mas Maksi, Iya. Audrey, terus kemudian Mas Gema mungkin belum hadir, sama Mbak Syarmila juga salam kenal. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya. Mohon maaf saya harus memakai masker karena saya sedang di klinik, jadi nggak boleh. Iya. Mental health, kesehatan mental itu sendiri mungkin kalau menurut saya adalah orang yang sadar akan kekuatannya, kelemahannya, terus bisa menerima juga dia akan kekuatannya dan kelemahannya gitu.
Terus dia juga bisa mengelola terhadap tekanan-tekanan yang wajar, stres-stres yang wajar gitu, tekanan hidup yang wajar, sama apa lagi ya? Itu mungkinnya kalau menurut saya gitu. Karena kalau misalkan masih merasa tertekan dengan kondisi sekarang, kayaknya itu wajar, semua orang merasakan gitu kalau menurut saya. Oke. Mungkin selanjutnya boleh dari siapa? Kak Maksi atau Kak Putu? Silahkan. Oke, suara aku jelas nggak ya? Jelas. Oke, ini tadi pertanyaannya tentang kesehatan. Agak patah-patah, Mbak. Oke, ya di aku juga soalnya agak patah-patah sih, kayaknya sinyal di aku jelek. Bisa diulang nggak pertanyaannya, Mila? Pertanyaannya, definisi mental health menurut Kak Putu itu seperti apa? Oke. Kalau menurut aku sendiri sih yang namanya sehat mental itu ya, bukan cuma sekedar kita, terbebas dari gangguan kesehatan mental itu sendiri, tapi kita juga punya kemampuan-kemampuan untuk, melakukan kegiatan sehari-hari dan untuk bertahan hidup sih kalau menurutku. Misalnya kita punya kemampuan untuk belajar, untuk mengelola emosi baik positif atau gitu. Gitu. Oke, paling nunggu dari Kak Maksi ya. Kak Maksi masih loading. Halo Kak Maksi. Halo. Belum ada dari Kak Maksinya. Mohon ditunggu bentar ya. Atau mungkin mau dilewat dulu aja biar gak ngabisin waktu juga ya. Mungkin aku mau nanya lagi nih, pertanyaan buat Kak Erwin sama Kak Putu Raras. Kan buat kesehatan sekarang tuh kebanyakan orang-orang kayak lebih fokus kesehatan fisik nih. Oh ini sakit, batuk atau misalnya pilek, kayak kita lebih peduli itu gitu. Tapi kita nggak perhatiin kalau kesehatan mental tuh kayak kita tuh kayak gimana. Sebenarnya penting nggak sih buat Kak Erwin sama Kak Putu, terus cara kita biar kita sadar, kita lebih peduli sama mental kita kayak gimana? Kayak gitu. Oh, cek. Saya ada. Iya. Oke. Ada. Sebenarnya antara fisik dan psikis itu saling berintegrasi. Jadi sama pentingnya. Jadi tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang less penting gitu. Tidak ada yang more important atau less important, nggak ada. Jadi dua-duanya sama pentingnya gitu loh. Karena biasanya kalau di psikologi klinis nih biasanya ya, kalau di klinik saya biasanya selalu minta cek dulu kepada dokter umum atau dokter penyakit dalam gitu loh, untuk melihat kalau apa yang terjadi dengan si orang ini pure karena kondisi psikis, bukan nggak ada komorbid dari fisik gitu loh. Komorbid itu penyakit ininya gitu ya. Gitu. Jadi biasanya selalu di sama pentingnya sebenarnya gitu loh. Jadi baik fisik maupun mental, dan biasanya fisik terlebih dahulu. Apalagi kalau misalkan bagi teman-teman yang skizofrenia gitu ya, pasti yang akan dilakukan adalah memastikan mereka fisiknya sehat dulu, baru nanti akan ditreatment psikis, terapi perilaku dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Putu? Halo? Kak Putu? Oke, suara aku masuk lagi kan ya? Masuk. Tadi ke-mute. Oke. Kalau dari aku sendiri sih sepakat ya sama Kak Ewing gitu. Mungkin Kak Ewing juga udah lebih tahu juga kan ya. Memang antara fisik sama psikis itu kita nggak bisa pisahkan ya, karena bahkan kadang kondisi fisik pun itu bisa mempengaruhi ke mental kita gitu. Nah kalau aku sendiri sih biasanya gimana caranya supaya bisa lebih aware, memang biasanya yang paling pertama dilakukan adalah untuk kita sendiri yang mengenali apa sih yang lagi kita rasakan, apa yang lagi kita alami, gitu, apa yang kita butuhkan. Karena memang yang paling tahu seseorang itu adalah orang itu sendiri.
gitu. Jadi biasanya memang yang disampaikan oleh profesional kesehatan mental itu adalah edukasinya, tapi balik lagi dari edukasi itu harapannya bisa membuat nih orang-orang juga makin aware, oh iya ya berarti saya sendiri yang harus mengenali apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan Mhm. apa yang saya butuhkan untuk mengatasi kondisi ini. Gitu sih, makanya itu penting banget menurutku. Keren sih jawabannya, mantap. Eh, Emang sih maksudnya untuk beberapa orang mungkin dia kayak lebih apa ya? Ada beberapa orang kayak peduli. Oh ya harus sama-sama penting nih kesehatan mental dan juga kesehatan fisik buat beberapa orang. Tapi ada beberapa orang yang kayak biarinlah nanti juga nggak kenapa-kenapa. Kadang kan segitu. Biarinlah, dan itu mah cuman kayak nggak akan ngaruh juga. Kadang gitu ya udahlah biarin gini-gini aja kayak gitu. Nah itu kayak gimana buat cara biar kita tuh kayak lebih peduli, kayak lebih apa ya? Kayak lebih perhatiin lah buat kesananya kayak gitu. Ya gimana? Eh, Sebenarnya kalau untuk itu seperti tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Putu, kalau eh, apa ya, justru kita sendiri yang bisa merasakan apa yang terjadi dengan tubuh dan jiwa kita gitu loh. Kalau misalkan kita memang lagi lapar anggaplah ya, atau misalkan kita lagi kelelahan, ya lakukan sesuatu tentang hal itu gitu, entah itu kita makan, entah itu kita istirahat dan lain sebagainya. Sama dengan ketika kita merasakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kejiwaan kita atau psikis kita, entah itu kita dengan urusan emosional, atau misalkan kita merasakan kesedihan, marah, bahagia dan lain sebagainya gitu. Mungkin maksudnya Mbak Syarmila itu adalah banyak orang yang mengesampingkan gitu bahwa pentingnya menyadari atau awareness akan rasa sedih dan rasa marah, rasa bahagia itu perlu untuk disadari adanya gitu. Mungkin itu ya lebih tepatnya. Nah sebenarnya betul bagaimana caranya ya balik lagi gitu loh. Mungkin memperbanyak edukasi tadi seperti yang Mbak Putu bilang gitu, memperbanyak edukasi, terus kemudian connect bersama berhubungan dengan orang lain, even misalkan dengan ngobrol via teknologi gitu pada saat sekarang itu pun nggak masalah gitu. Yang penting itulah fungsinya curhat sebenarnya, itulah fungsinya curhat supaya kita lebih aware gitu, supaya kita lebih aware bahwa kita sedang merasakan ini nih, kita sedang merasakan ini. Oke. Menarik sih. Buat dari kamu tuh gimana? Oke, kalau dari aku sih mungkin kadang aku ngerasanya kenapa kesehatan mental itu suka dikesampingkan, karena dia tuh nggak kelihatan, nggak kayak luka fisik gitu. Kalau luka fisik itu kan biasanya dia kelihatan, dikasih obatnya jelas nih, kemudian sembuhnya juga jelas gitu, kelihatan lukanya sembuh. Tapi kalau kesehatan mental itu kan kadang perlu digali lebih dalam mungkin ya gitu untuk melihatnya gitu. Nah, kadang orang itu suka jadinya mengesampingkan karena mungkin menganggapnya atau bahkan ketika dia cerita pun orang lain menganggapnya ya udah itu mah mungkin tinggal ibadah aja atau ya udah itu juga paling besok hilang kayak gitu. Jadi mungkin itu membuat orang akhirnya ya udah ditahan aja. Toh juga mungkin senyum dikit nanti juga hilang, besok juga bahagia lagi. Kalau menurutku itu sih. Dan caranya adalah menurutku sekarang juga terutama di masa pandemi ya, sudah mulai banyak akses untuk ke psikolog bukan cuma offline tapi juga online gitu. Dan menurutku itu memudahkan sih, terutama untuk orang-orang yang mungkin masih ragu atau dia nggak tahu akses ke layanan kesehatan mental sebelumnya. Tapi sekarang udah mulai banyak banget nih komunitas-komunitas kesehatan mental atau platform yang menyediakan layanan itu. Dan menurutku dengan adanya akses yang mudah ini juga bisa membuat orang tuh bisa punya teman cerita yang lebih baik lah gitu. Jadi ada yang mendengarkan gitu. Jadi dia tidak meragukan lagi apa yang dirasakan gitu. Jadi harapannya dengan adanya layanan itu bisa lebih baik kali ya kesadaran orang-orang. Tapi untuk beberapa ya dari orang-orang sendiri kadang kayak masih takut gitu buat kalau ke psikolog pasti ntar kita bocor semua. Kan kadang suka pada takut ya. Karena psikolog tuh kadang suka lebih tahu dari gerak-gerik kita. Kadang suka pada mereka mikirnya ke sana kan. Dan mereka juga takut kayak takutnya bocor masalah pribadi mereka. Kadang kan kebanyakan orang-orang kayak gitu mikirnya gitu. Padahal ya dilihat sekarang emang kayak buat layanan di
ketemu sama psikolog itu tuh lebih mudah gitu sebenarnya. Cuman kan masih banyak orang-orang yang kayak takut. Terus kadang ada yang bilang, ah psikolog mahal kayak gitu kan. Sekarang yang bilang kayak gitu juga. Jadi bagaimana sih caranya buat mereka buat ngilangin rasa kayak takut, terus kebongkar rahasianya kayak gitu. Gitu sih. Ini sih buat ngobrol ringan aja gitu. Sharing-sharing Ini kalau juga. ini mungkin Kak Ewing akan lebih tahu kali ya, karena Kak Ewing sudah berprofesi sebagai psikolog sendiri. Kalau aku masih menuju nih soalnya. Tapi kalau aku sendiri sih aku tahu mungkin kita juga di psikologi itu emang ada kode etiknya sendiri. Jadi memang kita terikat untuk tidak menyebarluaskan data klien gitu. Tapi yang aku tahu juga memang kalau kita ke psikolog, ke psikiater, bahkan ke dokter umum pun kan juga namanya cocok-cocokan ya gitu. Nggak masalah kalau misalnya ketika kita ke psikolog pertama terus merasa nggak cocok, nanti akan dibantu untuk direferensikan ke psikolog yang lain yang mungkin lebih nyaman atau lebih cocok gitu. Nah mungkin kadang itu yang perlu disadarkan lagi nih ke orang-orang bahwa dengan cerita ke psikolog itu sebenarnya ceritanya aman kok gitu, karena kita memang ada kode etik profesinya. Nah mungkin Kak Ewing bisa menjelaskan lebih banyak nih Kak tentang ini. Di sini nggak ya? Sebenarnya itu gap generasi gap perception, bentar, gap persepsi antara dua generasi sebenarnya kalau sekarang. Jadi kalau generasinya masih generasi X atau soalnya kalau untuk generasi milenials yang orang-orang yang kelahiran 1982 ke atas, 81 ke sini gitu ya, mereka biasanya jauh lebih aware akan kondisi mental, dan mereka biasanya jauh lebih aware akan psikolog itu apa, dan mereka biasanya lebih banyak yang aware gitu dibanding yang sebelumnya. Berbeda kalau misalkan gap dengan orang tua saya mungkin ya, orang tua yang seumuran orang tua saya yang sekarang udah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Bahkan beberapa saudara saya juga ketika tahu saya profesinya sebagai psikolog pun masih mengira bahwa, nah, Mas Maksi sudah datang. Halo. Oke. Halo Mas Maksi. Oke. Ini suara saya masuk ya? Sudah. Mungkin kita langsung mulai lanjut ke webinarnya aja kali ya, buat mempersingkat waktu juga. Itu. Mungkin untuk yang pertama tadi kan Kak Putu Rares sudah sempat presentasi tuh. Mungkin buat Kak Erwin dulu aja kali ini ya. Atau Kak Maksi atau mau Kak Erwin dulu? Boleh, mau saya dulu, mau Kak Maksi dulu. Ke mute Kak. Mungkin Mas Ewing dulu ya. Oke, kalau gitu. Oke, kita mulai aja dulu. Mas Ewing mau share screen? Boleh, saya share screen. Oke. Udah muncul ya Kak? Oh ini ya berarti ya? Oke, udah muncul, silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Mungkin yang tadinya di Zoom sekarang pindah ke YouTube ya, karena ada kendala Zoom yang tadinya harusnya kita ngobrol-ngobrol dari jam 1, mungkin jam 1 siang, jadinya pindah ke jam 7 malam ke setengah 8 bahkan gitu. Tapi mudah-mudahan maksud dan niatnya juga tersampaikan, bahwa niatnya kita ingin mengedukasi mengenai bagaimana kesehatan mental di generasi milenial. Nah, kalau untuk mental health itu sendiri pasti semua orang sudah tahu gitu apa itu kesehatan mental. Dan tadi pun sebenarnya walaupun Mas Maksi tadi agak-agak sedikit tersendat-sendat, tapi sudah ada gambaran mengenai apa itu kesehatan mental, terus kemudian
Mbak Putu juga sama gitu, apa itu kesehatan mental dan lain sebagainya. Di sini saya mungkin akan mengulang sedikit. Nah, kalau menurut WHO, kesehatan mental itu merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar. Jadi stres kehidupan yang wajar atau tekanan-tekanan hidup yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan aktif di komunitasnya. Jadi itu menurut kesehatan mental menurut WHO. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat lihat nih bahwa kesehatan mental itu merujuk pada keberhasilan seseorang dalam mengelola aktivitas mentalnya. Aktivitas mental di sini adalah bagaimana cara kita berpikir, cara kita uh, apa yang kita mengelola, apa yang kita rasakan dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang berdampak pada hubungan dengan orang lain serta kemampuan pengelolaan dengan berbagai macam tekanan atau stres yang wajar. Nah, jadi kesehatan mental ini tuh berhubungan dengan bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam berhubungan dengan orang lain, serta kemampuan pengelolaan dengan berbagai macam tekanan atau cope gitu. Nah, dengan kata lain, kesehatan mental itu berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan dan berperilaku dalam menghadapi kehidupan. Terus kemudian bagaimana kita melihat dan memahami dan mempersepsikan hidup kita dan mempersepsikan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita menilai dan mengevaluasi pilihan dan mengambil keputusan. Nah, kesehatan mental itu mencakup banyak hal gitu loh. Jadi orang yang sehat mental biasanya bisa dilihat dari bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana cara dia memilih, bagaimana dia mengambil pilihan, bagaimana dia mengevaluasi pilihannya, terus bagaimana dia melihat orang-orang di sekitarnya, melihat orang tuanya, melihat saudara-saudaranya, terus bagaimana dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana bagaimana dia mengelola perasaan-perasaannya. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari kondisi mental seseorang. Nah, mental health ini berhubungan besar antara physical dan psychological yang nantinya akan berdampak menjadi perilaku. Nah, kalau kita jadi tidak ada mana yang lebih penting, dua-duanya sama pentingnya. Justru kalau saya pribadi sebagai psikolog klinis melihatnya lebih penting fisikal, kadang-kadang lebih penting sehat fisik dulu, gitu loh. Lebih penting sehat fisik dulu, gitu. Kenapa? Karena jadi biasanya kalau misalkan saya di klinik, sebelum saya memastikan bahwa menegakkan diagnosa bahwa orang ini kena depresi, orang ini kena kemudian gangguan kecemasan dan lain sebagainya, saya akan pastikan dulu kalau tidak ada gangguan dari segi fisiknya. Tidak ada gangguan dari segi fisiknya. Jadi kalau misalkan itu sudah yakin dari teman-teman dokter penyakit dalam, terus kemudian hasil cek lab semuanya aman dan lain sebagainya, baru tuh nanti kita pastikan psychologicalnya. Gitu loh. Karena bagaimanapun physical berhubungan dengan psychological. Contohnya, kalau teman-teman belum pada makan, misalkan ya, telat makan, itu biasanya yang naik asam lambung itu berpengaruh, asam lambung naik itu mirip perasaannya, kondisinya dengan kita cemas, gelisah, atau stres. Gitu loh. Begitupun sebaliknya, ketika kita stres, banyak tekanan, gelisah dan lain sebagainya, asam lambung kita pun akan naik. Dan itu asam lambung itu adalah kondisi fisiknya. Jadi sebenarnya dua-duanya akan berpengaruh terhadap saling berhubungan. Kalau menurut ada salah satu teori kepribadian Gordon Allport, dia bilang sistem psikofisik yang dinamis. Jadi dinamis dua-duanya antara psikologikal dan fisikal yang nantinya akan membentuk perilaku. Kalau kita lagi gelisah ya tentunya perilakunya pun akan kelihatan gelisah dan lain sebagainya. Nah, tapi
kita lihat dulu batasannya, normalitas dalam kesehatan mental. Seseorang yang dapat menerima dirinya, baik kekuatan, orang yang normal, yang sehat mental, orang yang normal, yang adalah seseorang yang dapat menerima dirinya, tadi sudah ditanyakan ya, adalah seseorang yang dapat menerima dirinya, sebentar, saya takut. Sorry. Seseorang yang dapat menerima dirinya, baik kekuatan maupun kelemahannya, memiliki keseimbangan emosi, memiliki sikap spontan yang sesuai, sikap spontan yang sesuai dan berhasil menciptakan hubungan sosial yang dinamis dengan orang lain. Nah, biasanya kalau misalkan kita sedang orang dikatakan tidak normal atau tidak sehat secara mental, biasanya selalu berhubungan dengan keempat ini. Biasanya selalu terutama yang 4, gitu. Berhasil menciptakan hubungan sosial yang dinamis dengan orang lain. Terlepas dia merasa dirinya introvert, extrovert, dan lain sebagainya, biasanya selama dia masih bisa menjalin relasi, walaupun skop pertemanannya kecil, berarti dia masih sehat-sehat aja. Begitupun teman-teman nanti ketika merasa kayaknya ada sesuatu dengan diri saya depression dan lain sebagainya. Tapi teman-teman masih bisa menjalin relasi, baik itu melalui teknologi, handphone, atau misalkan dengan apapun. Nah, berarti teman-teman masih sehat-sehat aja. Maksudnya belum sampai kondisi yang mengkhawatirkan gitu loh. Masih bisa dibantu baik itu melalui bantuan profesional maupun oleh teman sekitar atau misalkan lingkungan dan lain sebagainya. Itu patokannya gitu loh. Itu patokan normal dan tidak normalnya ya. Nah, berlanjut dengan bagaimana dengan kondisi kesehatan para milenial dan Gen Z pada saat ini. Nah, sebelum pandemik saja, gitu. Bagi teman-teman yang millennials mungkin yang kelahiran 1981 ke sini atau Gen Z 2005 ke sini, 2003 ke sini, berdasarkan laporan dari Blue Cross Blue Shield Association di US pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 47% yang mengalami major depression terbanyak dari 2013 sampai 2018. Nah, ini pada generasi milenial. Yang kalau misalkan generasi X, pada generasi X justru mungkin jika dibandingkan dengan generasi X atau generasi sebelumnya pada usia yang sama. Jadi pada usia ini yang berarti dihitung tuh dari usia 18 sampai 40-an. 39-an gitu loh. Orang yang mengalami major depression itu sebanyak meningkat menjadi 47%. Nah, itu sebelum pandemi. Bagaimana setelah pandemi? Dari 47% itu nambah lagi. Gitu. Nambah lagi. Untuk Gen Z dan millennials, individuals in countries all over the globe, gitu ya, anxiety levels are high. Nearly half of Gen Z, 48% dari Gen Z dan 44% dari millennials mengatakan bahwa mereka itu merasa stres selama tahun 2020 ini. Gitu. Ini dari hasil survei Deloitte Millennial Survey pada tahun 2020 di bulan Juni. Gitu. Sebelum pandemik saja, kepekaan para milenial ini sudah pada naik. Apalagi ketika ada pandemik. Jadinya makin naik lagi. Gitu. Nah, kita pelajari lagi. Kategori faktor pemicu stres. Ada katastrofik, ada significant life changes, ada daily hazels. Katastrofik itu seperti yang kita sedang rasakan sekarang. Ada banjir, ada bencana alam, ada gempa bumi, ada tsunami, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hal yang tidak tidak bisa kita prediksi. Dan kemudian pandemik COVID-19.
Lalu kemudian ada significant life changes, perpisahan, perceraian, berduka, pacaran, pernikahan, kuliah, dan lain sebagainya. Itu pun faktor pemicu stres. Terus kemudian daily hassles, macet, kejengkelan sehari-hari, terus kemudian merasa kekurangan, dan lain sebagainya. Kekurangan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bayangkan ketika kita sedang mengalami pandemi, dalam hal ini katastrofik, terus kita sedang kuliah, atau lagi bermasalah dengan pacaran, dengan pernikahan, atau kita merasa atau mungkin ada beberapa yang mengalami berduka karena keluarganya meninggal dan lain sebagainya, gitu. Ditambah dengan kejengkelan-kejengkelan sehari-hari, macet dan lain sebagainya. Maka wajar kalau misalkan stres levelnya meningkat. Gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman kondisinya merasa, duh saya tidak nyaman sekali antara 2020, sepanjang 2020 sampai sekarang belum ada perubahan. Ya wajar, karena katastrofiknya belum selesai. Ditambah dengan banyak sekali perubahan-perubahan hidup yang signifikan. Itu jadi hal-hal yang wajar. Sehingga biasanya berdampak di daily hassles atau kejengkelan sehari-hari. Misalkan kalau lagi nyetir tiba-tiba teriak-teriak buka kaca gitu atau dan sebagainya gitu, atau misalkan kalau yang pakai motor knalpotnya keras sengaja di ini. Nah, dan lain sebagainya gitu. Itu jadi kalau sekarang sedang merasa stres levelnya naik banget, sangat wajar. Kita wajarkan dulu, oh wajar ternyata saya belum masuk kategori gangguan karena semua orang mengalami hal itu. Nah, ini yang sedang dialami oleh millennials and Gen Z tadi yang tadi survei itu. Hal apa saja yang biasanya menjadi concern mereka selama pandemik ini? Biasanya tentang keuangan, terus kemudian tentang keluarga, terus kemudian prospek kerja, terus kemudian keuangan sehari-hari. Kalau ini financial future tuh kayak semacam target-target dan lain sebagainya. Terus kemudian kondisi kesehatan. Gitu. Hal ini yang menjadi concern dari para millennials dan Gen Z, gitu loh, pada selama pandemik ini. Gitu. Jadi sebenarnya, nah ini hal-hal yang wajar kalau teman-teman sekarang sedang mengalami hal ini, jangan sedih, jangan ragu, jangan bimbang, teman-teman tidak sendirian. Gitu. Nah, stres selama pandemik ini bisa mungkin tadi sudah terjadi ya. Sudah dibahas oleh Mbak Rara, gitu ya. Feelings of fear, anger, sadness, worry, numbness, or frustration. Terus kemudian berubah pola makan, energi, kemudian desires dan interest, motivasi juga kadang-kadang menurun. Kalau sekarang nggak bisa konsentrasi, sulit untuk mengambil keputusan. Terus kemudian susah tidur, ada mimpi buruk. Terus kemudian ada physical reaction bahkan gitu, sakit kepala, sakit seluruh badan, terus kemudian sakit perut, ada masalah di kulit dan lain sebagainya. Terus kemudian ada permasalahan yang semakin memburuk, penyakit-penyakit yang semakin memburuk. Nah, ini penyebabnya dari stres selama pandemi. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang merasakan hal-hal seperti ini, ingat ini masih wajar dirasakan. Ini masih wajar dirasakan. Jadi ingat, bilang aja sama diri sendiri, oh saya masih wajar ternyata. Saya masih wajar ternyata kalau saya memiliki kesulitan tidur, ada mimpi buruk, saya kecemasan, marah, mudah sedih, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian bagaimana nih cara kita untuk menanggulangi stres? Yang pertama, ketika sudah tidak tahan banget, take a break, istirahat. Menjauh dulu, menghindar dulu dari hal-hal yang membuat kita stres. Contoh, kalau kita stres dengan handphone, dengan berita-berita, dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan Twitter, dengan TikTok, dan lain sebagainya, simpen dulu. Misalkan tiba-tiba di TikTok ada siapa gitu lagi main TikTok, terus kalian jadinya
kayak tertrigger, gila itu dulunya temenan sama gue tapi sekarang dan lain sebagainya. Simpan dulu, karena itu lalu identifikasi apa yang sebenarnya saya rasakan. Ini saya jealous, marah, iri, atau apa. Kalau tidak bisa pun, nggak masalah, diemin aja. Gitu loh. Terus kemudian bisa juga dilakukan take a good care of your body. Ini cara-cara cope-nya ya. Bisa meditasi, relaksasi pernafasan, olahraga teratur, makan teratur, tidur teratur, gitu loh. Semua teratur. Tadi yang seperti sudah dibilang oleh Mbak Putu. Nah, terus kemudian coba lakukan kegiatan lain yang disukai atau dapat dinikmati. Kalau ternyata menikmati dengan melukis, yang melukislah untuk saat itu. Kalau misalkan saat ini pengennya connect with others, teleponlah teman-temannya, teleponlah keluarganya. Kalau ternyata saat ini pengennya melakukan pengajian online atau ibadah online gitu, atau gereja online dan lain sebagainya, lakukanlah itu. Gitu. Jadi apa yang saat ini bisa lakukanlah untuk bagaimana cara kita cope dengan stres. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah tidak kuat banget nih menghadapi ini nih, feelings of fear, anger, sadness, difficulty of sleeping, dan lain sebagainya. Dan ini semuanya kan sebenarnya kalau teman-teman searching, pasti kalau misalkan yang udah self-diagnose, udah biasa self-diagnose, ini mah kayaknya depression, ini mah kayaknya anxiety, general anxiety disorder, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ini wajar dialami. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau ternyata ini lagi nggak kuat banget? Lakukan grounding teknik. Grounding teknik adalah teknik yang selalu saya latihkan kepada klien-klien saya, gitu, pada klien-klien saya. Nah, hal yang pertama bisa dilakukan adalah put your hands in water. Kalau misalkan teman-teman udah nggak kuat banget nih, udah overthinking, udah nggak kuat, tadi banyak pertanyaan di Zoom saya lihat, gimana caranya, ini dipraktekkan. Simpan tangan kita ke dalam kolam bak mandi, atau misalkan ke dalam ember, gitu ya. Terus selama 2 menit atau 3 menit. Simpan aja. Nah, ininya jangan sambil mikir, tapi ngerasain air. Ini yang dibilang telapak tangan kita yang ditingkatkan tuh kita ngerasain, bukan mikirin. Gitu. Ketika overthinking. Terus kemudian pick up or touch items near you. Bisa ngambil sesuatu nih. Misalkan di sebelah saya ada headcap nih. Misalkan ada headcap. Ini tuh headcap, nurse cap. Nah, dirasakan nih, apa yang dirasakan. Oh, ada lembut, ada yang bagian kasarnya, ada yang bergerigi, dan lain sebagainya. Jadi, alihkan apa yang kita pikirkan ke senses atau indera kita. Ya. Terus kemudian take a short walk. Nah, teman-teman misalkan jalan-jalan, bisa ngelilingin halaman. Kalau misalkan ternyata nggak ada halaman, ya udah ngelilingin ruang tamu. Kalau misalkan sulit juga, keliling kompleks gitu loh. Boleh jalan-jalan kaki sebentar. Gitu. Terus kemudian savor a scent. Kalau sekarang kan lagi musim-musimnya itu tuh oil itu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Makanya kan itu nyium-nyium parfum, terus atau misalkan minyak-minyak kayu putih dan lain sebagainya, itu juga bisa selama 2 menit dihirup aja, dirasakan. Yang kita rasakan adalah di hidung gitu loh. Kita tingkatkan indera penciuman gitu. Terus kemudian kita tingkatkan juga indera pendengaran. Apa nih yang sedang kita dengarkan? Oh, ini lagi ada psikolog nih yang ngomong terus misalkan. Itu juga. Gitu, itu bisa dilakukan. Atau misalkan ada mobil atau motor lewat. Teman-teman panitia tolong kabarin ya kalau saya udah kelewatan. 2 menit lagi sih Kak waktunya. Oke, sedikit lagi ya. Terus kemudian bisa move your body. Kalau move your body olahraga tentunya. Nah, berikutnya bisa nyobain ini nih, 5, 4, 3, 2, 1. Ini biasanya dilakukan sebelum dan sesudah bangun tidur. Ya. Sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Kalau misalkan ini, list 5 hal yang bisa kamu dengar. Misalkan ketika bangun tidur, kalau misalkan di rumah saya, biasanya bangun tidur itu ada suara TV, papa saya.
Terus kemudian ada suara kompor ibu saya. Terus kemudian ada suara air adik saya di kamar mandi. Terus ada juga suara motor lewat dan ada suara burung. Misalkan gitu. Terus yang keempat baru 4 hal yang bisa dilihat. Jendela, pintu dan lain sebagainya. Terus kemudian 3 hal yang bisa kita sentuh. Baju, selimut, spray dan lain sebagainya. 2 hal yang bisa kita cium, bisa wangi-wangian tadi. Dan kemudian one thing you can taste itu air minum. Gitu. Udah sih. Oke. Last but not least, mau dibacain Kakak Erwin? Boleh ya. Nah, biar nggak terlalu judgmental sama diri sendiri, untuk sekali stop and thank yourself. Berterima kasihlah sama diri sendiri. Jangan lupa itu untuk berterima kasih sama diri sendiri, karena kita semua sudah kuat, kita semua sudah berusaha sekuat mungkin untuk menghadapi dunia ini dan mencoba sekuat kita, diri kita untuk merubah apa yang bisa kita rubah, dan usaha kita itu count. Gitu. Terima kasih. Oke, great quotes. Tepuk tangan dulu buat Kakak Erwin. Tepuk tangan virtual aja ya. Oke, betul banget ya tadi last but not least-nya memang bahwa kita nggak boleh lupa harus terima kasih sama diri kita sendiri ya Kak ya? Iya, betul. Kebanyakan kita banyak terima kasih atau minta maafnya ke orang lain, tapi lupa sama diri sendiri. Padahal yang banyak diporsirnya diri kita sendiri ya. Oke, sip. Dari penjelasannya Kakak Erwin, bahkan komplit banget. Tadi teman-teman dikasih insight, teknik atau cara-cara buat melakukan grounding nih. Bagi saya ini sesuatu hal yang sederhana bisa teman-teman lakukan ya oleh awam buat mereduksi atau mengurangi stres gitu. Oke, mungkin dari Kak Erwin segitu aja. Nanti kita bakal dilanjut di sesi tanya jawab ya, Kak Erwin ya. Sip, oke. Berarti kita bakal lanjut langsung ke Kakak Audrey. Ini kedua kalinya ya kita mengulang, it's okay. Bahkan teman-teman katanya pas tadi, pas yang awal Zoom nggak ngedenger sama sekali, walaupun saya pribadi ngedenger gitu. Tapi it's okay, berarti bakal saya ulang aja gitu ya, buat bacain CV-nya Kak Audrey dulu. Kak Audrey ini ternyata alumni dari UNER ya Kak ya, dari UNER. Saya pikir awalnya mikirnya karena bikin relief, Kak Audrey ini background-nya dari psikologi, ternyata anak teknik informatika ya. Suara saya masuk ya? Masuk, kedengeran kok Kak. Iya, kameranya nggak freezing kayaknya. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting wajahnya walaupun freezing kelihatan lah, gitu ya, buat teman-teman. Oke, ternyata Kak Audrey ini adalah alumni sistem informatika ya dari UNER. Betul. Oke, terus ngambil short course berapa bulan tuh Kak di University of Connecticut? Itu 1 bulan short course ya. Gitu. Jadi bukan 1 bulan short course ya? Iya, betul. Oke, I see. Sip. Dan di sini tentang social entrepreneurship. Pantas saja mungkin ini juga yang mendorong buat bikin relief ya, dan teman-teman nggak usah diragukan lagi, words-nya banyak banget, bahkan Kak Audrey ini masuk ke Forbes 30 Under 30 ya Kak ya, pas kemarin, dan banyak banget awards lainnya, dari mulai Best 16 yang social entrepreneur di tahun 2016, terus top 3 startup, first winner Android One, wah banyak banget lah, intinya kayak gitu. Dan teman-teman yang pengen tahu atau pengen mengenal core kompetensi yang dimiliki Kak Audrey ini, beliau banyak berkecimpung di dunia startup, entrepreneurship, dan user experience design. Jadi teman-teman bisa tanyain gitu ya. Dan ini nyambung banget karena nanti Kak Audrey mungkin di sisi bagaimana relief itu sebagai salah satu aplikasi atau startup yang di bidang kesehatan jiwa ya. Mungkin nanti bakal ngasih tahu reach out-nya udah segimana, impact-nya seperti apa, dan ngasih tahu ke teman-teman kalau mau nge-grab aplikasinya itu gimana caranya
gitu ya. Dan udah banyak banget followernya, dan saya ngikutin juga. Silakan Kak Audrey buat presenting. Siap. Ya, sebelumnya terima kasih ke Everyday udah mengundang Relief, dan juga menarik juga tadi materi-materi dari Kak Erwin, terus Mbak Raras tentang how we cope mental health problems ya di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi hari ini saya mungkin akan lebih sharing-sharing mengenai mental health dan teknologi, dan nanti juga ada kaitannya juga bagaimana kita membantu teman-teman di luar sana yang memiliki permasalahan pribadi gitu. Jadi mungkin saya cerita mulai dari 3 tokoh yang luar biasa ini teman-teman. Jadi ini kita tahu mungkin Chester Bennington, vokalis dari Linkin Park, sebagai salah satu rock band yang luar biasa, dan juga ada Robin Williams, salah satu aktor komedian Hollywood yang paling bagus juga. Namun sayangnya justru orang-orang yang luar biasa ini yang justru membuat kita tertawa, yang justru membuat kita bahagia, itu justru meninggal bunuh diri akibat depresi gitu. Jadi mereka bisa membuat kita bahagia, justru malah meninggal bunuh diri akibat depresi. Dan depresi itu suatu hal yang nyata dan terjadi di sekitar kita. Gitu. Next. Ya, jadi menurut WHO sendiri setiap 40 detik satu orang meninggal bunuh diri akibat depresi. Gitu. Jadi saya udah ngomong beberapa detik, ya setiap 40 detiknya itu satu orang meninggal bunuh diri akibat depresi. Dan di Indonesia sendiri, teman-teman sekalian, next, ya, jadi di Indonesia sendiri ada 14 juta orang yang memiliki gangguan emosional depression menurut Riskesdas. Kemudian di masa COVID sendiri, dari Indonesian Psychiatrist Association, dari kedokteran jiwa, itu mengadakan survei, 64% dari hasil surveinya itu mengalami depression and anxiety. Jadi 2000 peserta survei waktu itu diadakan oleh psikiater-psikiater Indonesia. Memang di masa-masa pandemi ini terjadi peningkatan, yaitu ya kecemasan gitu. Kemudian ya tadi menurut WHO setiap 40 detik gitu, teman-teman. Gitu. Next. Ya teman-teman. Jadi ketika ini ada beberapa yang permasalahan yang terjadi yang coba kita selesaikan gitu. Di Indonesia sendiri teman-teman, ketika orang memiliki permasalahan pribadi masih adanya stigma. Jadi misalnya kita mau datang ke psikolog, padahal kita cuma mau ngobrol ke psikolog, malah justru banyak teman-teman yang malah ngejudge gitu, malah dikira gila atau dikira aneh gitu. Padahal datang ke psikolog itu merupakan suatu hal yang sama seperti kita dokter yang suka menyakiti itu ada soal yang jadi teman-teman Kak Maksi suaranya terputus-putus. Halo? Ya. Signal di sana atau apa nih gangguan sekarang? Mungkin boleh ngomong lagi? Halo. Halo. Oke. Mungkin kayaknya sinyal ya, Kak. Halo. Signal di sana apa? Kakak Audrey itu di Surabaya ya. Surabaya lagi ini. Padahal satu pulau gitu. Sudah masuk kah? Boleh dicoba ngomong lagi, Kak Audrey? Cek 1.
Iya nih, putus-putus ya. Halo. Oke. Ini Masuk kah? Nah, oke. Muncul sekarang. Ya, mohon maaf sinyalnya mungkin tadi Ya. teman-teman. Ya, mari kita lumayan. lanjut lagi. Mungkin boleh pindah Iya. tempat kali ya, Kakak Boleh, Audrey, ya. kalau agak signalnya buruk. Oke, Siap. lanjut. Oke. Nah, ini Lanjut lagi, jelas. jadi- Silakan lanjut, Kak Ya, Audrey. dari permasalahan tadi teman-teman masih adanya stigma, kita menginisiasi suatu platform yaitu Relief Next ya. Bisa next ya. Jadi di Relief sendiri itu merupakan suatu platform dan ini udah launch teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung sekarang cobain di Play Store atau di App Store atau di website ya Relief teman-teman. Jadi kita membantu orang yang memiliki permasalahan pribadi bisa terhubung dengan psikolog profesional dimanapun dan kapanpun. Jadi kita bisa melakukan chatting atau texting dengan psikolog-psikolog yang ada di Relief teman-teman gitu. Dan juga ya teman-teman mudah sekali, tinggal hanya download kemudian memilih layanannya, kemudian bisa langsung terhubung dengan psikolog profesional dan membuat jadwal seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran bisa coba langsung ngecek aja di Play Store gitu. Dan nggak cuma itu teman-teman, kita next kita juga akhir-akhir ini juga kita merilis fitur-fitur baru Relief, yaitu Relief Hening, yaitu jadi merupakan konten-konten audio yang bisa menenangkan, merilekskan teman-teman sekalian apabila teman-teman mungkin stres atau butuh ketenangan. Jadi kita di Relief Hening ini memiliki fitur yang memudahkan kita untuk melakukan meditasi gitu. Jadi kita nggak harus datang meditasi ke goa atau ke gunung gitu, atau ada instruktur, tapi di Relief teman-teman bisa memilih konten-konten untuk melakukan meditasi gitu. Jadi teman-teman cukup mendengarkan selama 5-10 menit panduan seperti tarik nafas, buang nafas, kemudian pejamkan mata, dan itu teman-teman bisa lakukan dimanapun teman-teman gitu. Dan gak cuma untuk meditasi aja, tapi juga membantu untuk tidur teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa mendengarkan suara-suara sebelum tidur, mulai dari suara alam, kemudian ada juga cerita-cerita tidur yang dibawakan oleh beberapa public figure teman-teman gitu. Seperti kayak misalnya ada Rachel Amanda, kemudian Andito Pramono, itu mengisi suara yang ada di platform meditasinya Relief teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sebelum tidur bisa mendengarkan panduan-panduan untuk meditasi yang bisa juga membantu teman-teman apabila mungkin lagi stres atau susah tidur gitu. Jadi nama fiturnya Relief Hening teman-teman gitu. Jadi tadi juga sempat disinggung Mas Erwin beberapa hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi, yaitu meditasi atau melakukan praktek mindfulness seperti itu teman-teman. Next teman-teman, lancar ya suara saya ya. Oke, jadi kita setahu ini kita membantu lebih dari 350.000 orang di seluruh Indonesia, dan uniknya teman-teman 89% dari mereka itu pertama kalinya mereka mengakses atau berinteraksi dengan psikolog profesional gitu. Jadi sebelumnya mereka belum pernah, dan kita membantu membuka pintu awal untuk mereka berinteraksi dengan psikolog. Bagi teman-teman yang penasaran, ya teman-teman bisa itu coba aja gitu. Mungkin atau enggak takut ketahuan siapa, nah di sini teman-teman bisa mencoba. Next. Ya, jadi selain untuk umum, kita juga membantu menyediakan layanan kesehatan mental untuk perusahaan, untuk kampus-kampus gitu. Jadi karyawan-karyawan di perusahaan atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang butuh akses layanan kesehatan mental, mereka bisa mengaksesnya secara gratis gitu. Jadi mereka cukup masukkan kode voucher dan mereka bisa langsung menggunakan layanan-layanan tentang kesehatan mental gitu. Dan itu pun gratis karena kita bekerjasama dengan institusi-institusinya. Gitu. Bagi teman-teman yang kampusnya belum bekerjasama atau kantor belum bekerjasama, bisa juga kita ngobrol gitu. Gimana kita bisa membantu teman-teman di luar sana seperti itu. Next. Ya, jadi juga di masa pandemi ini teman-teman, tadi memang kalau kita cerita tentang mental health di masa instability ya, jadi memang itu hal yang nyata teman-teman. Tadi juga statistik-statistik yang disampaikan memang makin trennya makin meningkat, dan isu kesehatan mental yang itu juga di antara Gen Y, Gen Z itu juga itu yang mulai dibicarakan ya, dan itu juga merupakan tanda yang bagus juga, karena itu bisa juga menurunkan
stigma dan meningkatkan mental awareness gitu teman-teman. Jadi isu kesehatan mental itu memang bagus untuk kita bicarakan, dan kita ingin mendorong hal itu pemerintah bekerjasama beberapa partner, beberapa brand juga gitu. Jadi contohnya kita bekerjasama dengan Instagram, ya kita bekerjasama dengan Instagram, di kamar bersama dengan beberapa khusus sama dari aku kemudian teman-teman di orang madu membahas topik. Halo, Kak Maksi, putus-putus lagi suaranya. Putus-putus. Halo. Putus-putus, Kak. Ya. Hilang nih suaranya. Halo. Udah sedikit. Halo. Halo Kak Maksi, mungkin Kak Maksi lagi buat nyambungin lagi ya, karena ada putus-putus. Mungkin ada Kak Gema? Oke, Maksinya ini dulu ya, mau restart dulu katanya. Oke, tampaknya sih sinyal di sana ya, soalnya tampaknya kalau kita kan nggak ada masalah ya. Kayaknya gitu sih. Oke. Sambil nunggu Maksi, mungkin teman-teman bisa siapkan pertanyaan juga buat nanti ke Kak Ewing sama ke Audrey buat menanyakan. Dan di sini juga menarik ya, kalau dari Relief teman-teman, bahkan yang tadi, ternyata udah ada ini baru, ada Relief Hening ya, di situ buat ngedengerin meditasi. Saya ini baru tahu sih, biasanya pakai aplikasi lain. Mungkin teman-teman salah satunya, misalnya meditasinya susah, mesti ada pemicu biar meditasinya lebih fokus. Mungkin teman-teman nggak ada salahnya nih buat nyobain Relief Hening ya. Dan di situ ada beberapa pilihan musik ya. Bahkan di sini pilihan metodenya untuk apakah meditasi tidur atau buat ningkatin produktivitas kerja, buat belajar. Tapi saya pun banyak pengen bertanya sih, salah satunya apakah aplikasi ini, soalnya ada yang digembok-gembok, apakah berbayar atau seperti apa? Nanti kita tanya ke Kak Maksi ya. Oke, apakah Kak Maksinya sudah ready? Oke, kita lanjut aja ya ke pemateri selanjutnya. Berarti ke Kak Putu Raras. Halo Kak Putu Raras. Halo Kak Gema. Ya? Ya, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran jelas. Udah berasa presenter Kakak Putu Raras. Kita ketemu lagi ya. Saya pikir ini Putu Raras yang mana. Ternyata kami tuh pernah satu tim karena beliau ini pernah bantu di project kami ya di Atma Wimala Festival. Jadi ternyata kami ketemu lagi. Oke. Saya bacain dulu CV atau riwayat hidup dari Kak Putu Raras. Ternyata Kak Putu Raras ini Kak Raras ini lagi ngambil psikolog klinis ya di Universitas Pajajaran. Berarti nambah lagi nih calon psikolog klinis dengan peminatan di bidang klinis dewasa ya, gitu. Alumni S1-nya juga sama dari Universitas Pajajaran, dan pengalaman profesionalnya juga luar biasa. Beliau pernah jadi asisten peneliti di Unpad, lalu juga pernah menjadi asisten peneliti di Pusat Penelitian Asesmen Teknologi Kesehatan, lalu juga di beberapa biro psikologi ya, di area Bandung. Lalu kalau buat riwayat organisasinya nggak usah ditanya, ini banyak banget. Jadi
beliau ini aktif sekali, termasuk di waktu di yayasan saya dulu pas bikin festival, beliau ini, dirimu pegang apa ya dulu ya, Kak Raras? Dulu Oh, aku gue lupa. promotion director. Dan pengalaman volunteernya juga sama, dan sekarang masih di Social Connect sebagai Head of Medical and Research. Begitu ya, Kakak Raras? Iya, Itu Kak. riwayat hidupnya beliau, kurang lebih. Nanti banyak bertanya juga, karena Kak Raras bakal menjelaskan banyak soal bagaimana sih kita tetap keep going di masa yang tidak stabil ini, begitu ya. Jadi bakal banyak dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Silakan Kak Putu Raras untuk presenting. Oke. Oke, terima kasih Kak. Teman-teman, semoga suara aku udah jelas ya. Oke, mungkin bisa minta tolong ke panitia untuk ditampilkan slide-nya. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih nih untuk teman-teman yang masih standby ya untuk diskusi ini. Kalau tadi dari Kak Ewing sama Kak Maksi udah banyak nih ngebahas tentang bagaimana untuk mengatasi stres, kemudian juga bagaimana dampak dari salah satu aplikasi kesehatan yaitu Relief ya dalam membangun bidang kesehatan mental. Nah, aku di sini akan banyak nih membahas tentang mental health awareness in times of instability. Mungkin tadi udah dikenalin juga sama Kak Gema. Jadi namaku Putu Rarasati, tapi teman-teman bisa panggil aku Raras. Aku di Social Connect sebagai salah satu medical expertnya. Boleh di next? Oke, nah di sesi kali ini kita akan ngebahas tentang tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh teman-teman nih selama pandemi. Kemudian gimana sih pentingnya tetap punya mental yang sehat di masa-masa seperti ini. Serta nanti terakhir kita akan sama-sama bahas gimana sih caranya untuk tetap jalan nih di masa-masa yang tidak stabil ini. Oke, next Kak. Oke, next lagi. Sekarang kita akan bahas dulu nih tantangan di masa pandemi. Nah, seperti teman-teman tahu ya, kita udah hampir setahun kali ya dari bulan Maret tahun lalu bertempur dengan pandemi COVID-19 gitu ya. Dan ada banyak sekali tantangan-tantangan yang sudah kita lalui gitu. Mungkin untuk setiap orangnya berbeda. Nah, ada beberapa tantangan yang umum dirasakan oleh banyak orang. Contohnya yang ada di slide, bisa teman-teman lihat ya. Kita terisolasi secara sosial, karena kita harus diam di rumah gitu ya, berkegiatan dari rumah. Kemudian juga mungkin itu membuat kita jadi merasa kesepian dan tidak banyak juga yang akhirnya jadi kehilangan pekerjaan. Gitu. Dan kehilangan pekerjaan ini mungkin jadi berdampak pada kehilangan pendapatan dan akhirnya tidak ada aktivitas. Gitu. Bahkan akses ke tempat-tempat umum gitu ya, tempat-tempat untuk kita mendapatkan sumber daya pun sekarang terbatas gitu, karena kita juga mengurangi interaksi untuk mengurangi penyebaran virus ini gitu. Masifnya dampak dari COVID-19 itu juga membuat kita jadi punya rasa takut terhadap si penyakit ini, karena memang ternyata dampaknya itu bisa sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, itu juga membuat kita akhirnya punya perasaan takut gitu ya, kehilangan orang-orang terdekat kita, bahkan kehilangan diri kita sendiri. Kemudian diam di rumah juga itu salah satu tantangan lainnya adalah beresiko untuk meningkatkan kekerasan domestik atau kekerasan di dalam rumah gitu. Bahkan beberapa orang juga ada yang sampai terlibat perilaku-perilaku yang beresiko. Nah, tantangan-tantangan ini itu ternyata menimbulkan sense of helplessness dan unsafe. Jadi kita merasa tidak berdaya dan tidak aman nih teman-teman. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Dan kita juga nggak tahu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah si stres yang akan ada di masa datang lagi. Gitu. Boleh di next, Kak? Nah, ternyata si tantangan-tantangan ini itu juga berpengaruh ke kesehatan mental kita. Gitu. Contohnya adalah itu bisa meningkatkan gejala depresi, kecemasan, dan stres yang terkait dengan COVID-19, kemudian juga bisa menimbulkan gangguan mood dan gangguan tidur, bahkan juga sampai fatigue ya, kelelahan. Mungkin kalau tadi teman-teman ada yang udah ikut Zoom, aku bilang salah satu istilah yang lagi hit sekarang tuh adalah Zoom fatigue ya. Jadi kita lelah karena Zoom seharian gitu. Mungkin teman-teman di sini merasakan ada yang bekerja, belajar, itu dari pagi mungkin sampai malam lihatnya Zoom terus gitu kan, virtual. Nah, itu memungkinkan untuk membuat kita jadi lelah dan juga mengganggu regulasi diri kita. Next, Kak.
Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan itu tantangan berdasarkan hasil literatur ya, temuan-temuan. Aku yakin masing-masing dari kita itu pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Nah, salah satu cara nih untuk kita bisa mulai aware terhadap kesehatan mental kita sendiri adalah dengan menanyakan ke diri kita sendiri, apa sih tantangan terbesar yang aku alami saat ini? Nah, boleh teman-teman kalau ada yang mau share di komen boleh, kalau ada yang mau sambil nulis untuk disimpan sendiri juga nggak apa-apa, tapi harapannya di sini teman-teman bisa merenungkan nih, tantangan-tantangan apa aja yang dirasakan, apa aja sih perasaan yang aku alami, apa ya kesulitan yang aku hadapi di masa pandemi ini, gitu. Kalau contohnya nih ya, kalau misalnya aku sendiri, salah satu tantangan terbesarnya adalah aku harus sekolah online. Gitu. Aku merasakan dulu S1-nya offline, tiba-tiba sekarang S2 harus online, itu kerasa banget tantangannya nggak bisa ketemu teman baru, kemudian juga nggak bisa diskusi langsung sama dosen. Gitu. Mungkin akan agak beda ya interaksi yang secara virtual dengan interaksi secara langsung. Nah, itu juga jadi salah satu tantangan yang besar banget nih buat aku. Aku yakin teman-teman pun pasti punya tantangannya sendiri-sendiri gitu ya, apa yang dihadapi. Aku mau teman-teman tahu bahwa teman-teman nggak sendiri, orang-orang lain juga mengalami tantangan yang mungkin serupa, dan kita bisa laluin itu sama-sama. Boleh di next, Kak? Tapi kadang yang nggak kita sadari ya teman-teman, kita tuh kadang terlalu fokus sama kesulitan yang kita hadapi, sampai kita lupa sebenarnya ada loh hal baru yang kita alami karena masa sulit ini. Gitu. Contohnya misalnya kayak aku nih, setelah pandemi, itu karena semuanya harus virtual, aku yang awalnya tidak familiar dengan aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, Skype gitu ya, karena mau tidak mau harus bisa mengoperasikan, aku jadi belajar dan sekarang akhirnya jadi bisa. Gitu. Nah, itu adalah salah satu skill sih menurut aku yang aku dapatkan dari pandemi ini, atau istilahnya blessing in disguise. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman juga silahkan direnungkan, kira-kira ada nggak yang teman-teman dapatkan gitu ya, pengalaman baru, hal-hal positif, atau keterampilan baru mungkin yang teman-teman pelajari karena pandemi? Kalau dulu aku pernah bawain juga pertanyaan ini ke teman-temanku yang lain, itu ada yang dia tuh setelah pandemi jadi belajar masak. Jadi jarang karena agak sulit kan kita kalau mau beli makanan keluar gitu. Jadi sekarang dia udah bisa belajar masak. Bahkan ada juga yang dia punya hobi baru berkebun, atau jadi punya hobi baru untuk programming. Nah, mungkin teman-teman pun kalau direnungkan lagi, ada loh hal-hal yang sebenarnya teman-teman dapatkan nih, hal-hal positif yang kita pelajari karena adanya masa sulit ini. Gitu. Jadi aku mau sekali lagi mengajak teman-teman, daripada kita fokus sama tantangan atau kesulitannya, yuk kita sama-sama fokus untuk nyari hal apa ya yang bisa aku manfaatkan dari masa sulit ini, hal-hal baru atau hal-hal positif apa aja ya yang aku dapatkan karena masa sulit ini. Gitu. Next, Kak. Oke, nah sekarang kita akan sama-sama belajar pentingnya kesehatan mental, pentingnya punya kesehatan mental yang baik, gitu. Mungkin ini tadi juga udah banyak disinggung sama Kak Ewing di awal ya, jadi aku akan mengulas lagi. Boleh di next, Kak? Sebelum kita tahu pentingnya, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut sehat mental, gitu. Kalau teman-teman cari di internet, itu banyak banget definisinya. Kalau yang aku masukkan di sini, itu adalah definisi dari Mental Health Foundation di UK. Teman-teman bisa cek juga di linknya. Jadi kalau menurut si Mental Health Foundation UK ini, orang disebut mempunyai kesehatan mental yang baik gitu ya, ketika dia mempunyai kemampuan untuk melakukan 4 poin ini. Gitu, yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk belajar apapun ya, terutama belajar hal-hal untuk keberlangsungan hidup, kemudian juga kemampuan untuk merasakan, mengekspresikan, dan mengelola tentang emosi baik yang positif atau negatif. Nah, jadi sehat mental itu bukan berarti kita harus positif terus-terusan ya teman-teman, tapi gimana kita mengelola baik positif maupun negatifnya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, ini juga tadi udah disinggung ya di presentasinya Kak Ewing, bahwa ternyata fungsi sosial, bagaimana kita membentuk relasi yang sehat dengan orang lain, itu juga menandakan kita punya kesehatan mental yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk bisa mengatasi dan mengelola perubahan serta ketidakpastian. Nah, salah satu contohnya di masa ini nih, di masa pandemi ini kan penuh ketidakpastian ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman berhasil mampu mengatasi masa-masa ini, gitu ya, berhasil untuk berhadapan menghadapi perubahan itu sendiri, itu juga bisa jadi salah satu teman-teman punya sehat mental yang baik. Boleh di next, Kak? Nah, sekarang kita akan bahas
apa sih pentingnya kalau kita punya kesehatan mental yang baik gitu ya. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Ini hanya rangkuman yang aku buat, selebihnya itu sebenarnya banyak banget selain dari ini ya, manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Contohnya nih, yang pertama adalah dengan punya kesehatan mental yang baik, mengarahkan kita pada kesehatan fisik yang juga baik. Gitu, karena dengan kita memperhatikan kesehatan fisik kita sendiri, itu akan membantu kita untuk bisa melepaskan stres itu sendiri, kemudian juga melepaskan hormon endorfin yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga menurunkan resiko untuk terkena depresi dan kecemasan. Gitu, seperti yang tadi Kak Ewing bilang ya, kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting gitu, jadi keduanya perlu dijaga. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan performa. Nah, kalau teman-teman sudah punya mental yang resilient gitu ya, yang bertahan menghadapi suatu peristiwa yang sulit, terutama di masa-masa stres ini, itu akan membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, alur kerja, serta hubungan antar rekan kerja, gitu yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan produktivitas itu sendiri. Kemudian, seperti yang tadi udah dibilang, bahwa salah satu ciri orang yang sehat mental adalah mampu untuk membangun relasi, makanya ketika dia sehat mental, dia akan mampu untuk membentuk hubungan yang juga sehat. Gitu, seseorang itu akan mampu untuk menilai apa yang bisa dan tidak bisa dia tolerir dan juga bisa membatasi diri dia dari orang-orang yang mungkin toksik gitu ya atau racun bagi dia gitu, sehingga nanti akhirnya dia bisa lebih berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai kualitas hidup yang baik. Ketika kita mampu untuk mengelola stres, seperti tadi teknik-teknik yang udah diajarkan Kak Ewing gitu ya, dan kita mampu untuk mempertahankan kesehatan mental yang baik, itu akan mengarahkan kita untuk bisa mengelola naik turunnya kehidupan. Membuat kita bisa mengambil keputusan hidup yang baik, dan juga membantu kita untuk bisa mempertahankan pola hidup yang sehat. Hingga akhirnya membantu kita juga untuk bisa menemukan potensi diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dengan kesehatan mental yang baik. Oke, boleh di next, Kak. Sekarang nih, di yang bahasan terakhir ini kita akan sama-sama bahas, Kak, terus gimana sih caranya kita tetap bisa melaju, tetap bisa berjalan, tetap bisa stabil di masa-masa yang nggak stabil ini? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, aku mau bilang ke teman-teman bahwa punya rasa cemas atau rasa khawatir dalam takaran yang cukup itu sebenarnya normal, dan itu merupakan fungsi yang sehat. Karena rasa khawatir ini atau kecemasan ini, dia itu seperti alarm bagi kita. Dia memperingatkan kita akan adanya tanda bahaya dan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri. Contohnya nih, teman-teman khawatir akan terinfeksi virus COVID-19 gitu ya. Dengan adanya rasa khawatir itu, teman-teman jadinya membentuk atau memunculkan perilaku-perilaku untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya, teman-teman menghindari kerumunan-kerumunan, mengurangi pertemuan kelompok yang banyak, kemudian juga mencuci tangan, jarang untuk menyentuh wajah, memakai masker, dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya kekhawatiran ini, itu juga membantu kita untuk menampilkan langkah-langkah yang sebenarnya melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Kemudian di slide selanjutnya, kita akan lihat nih, gimana sih cara-cara untuk menjaga kesehatan mental kita di masa yang tidak stabil. Kalau teman-teman cari kata kunci ini di internet, aku yakin teman-teman tidak akan kekurangan literatur ya. Ada banyak sekali cara-cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, yang aku tampilkan di sini adalah rangkuman yang paling sering muncul kalau teman-teman mencari dengan keyword ini. Yang pertama nih, coba teman-teman pisahkan apa yang bisa dan tidak bisa teman-teman kontrol. Kadang kita itu terlalu fokus sama apa yang nggak bisa kita kontrol, sampai kita lupa bahwa yang perlu kita fokuskan adalah hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Contohnya, kalau di masa pandemi ini, yuk kita sama-sama fokus aja untuk memperbaiki diri kita sendiri dan mengikuti protokol kesehatan. Mencuci tangan, mengingatkan orang lain untuk mencuci tangan, membatasi penggunaan media kalau dirasa terlalu banyak informasi yang masuk, kemudian juga melakukan yang sebaik-baiknya, baik di pelajaran maupun di pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan strategi self-care. Nah, ini pasti istilah yang udah nggak asing lagi ya buat teman-teman. Jadi di masa pandemi ini yuk kita sama-sama untuk menyayangi diri kita sendiri dengan cara nih. Simple banget caranya adalah misalnya dengan
mengatur waktu tidur yang baik, jangan terlalu banyak begadang gitu ya. Kemudian juga olahraga, makan yang sehat, rileks, dan fokus sama hal-hal positif yang ada di depan kita saat ini. Kemudian yang ketiga, keep regular routine. Nah, ini mungkin yang kadang suka luput dari perhatian kita gitu ya, apalagi dengan adanya pandemi ini kita belajar dan bekerja full semuanya di rumah, kadang jadinya nggak ada batas waktu. Nah, mungkin teman-teman juga ngerasain ya. Aku pun kadang ngerasain, walaupun misalnya kuliahnya cuma sampai jam 4, tapi rasanya masih ada aja yang perlu dikerjain sampai malam. Jadinya kayak nggak ada batas waktunya gitu. Nah, ini adalah tugas kita untuk membentuk jadwal yang lebih teratur, termasuk jadwal kapan kita makan, kapan kita tidur, kapan kita istirahat, bahkan kapan kita bermain. Gitu. Karena itu akan membentuk adanya rasa kontrol terhadap diri kita. Jadi kita lebih punya sense of control. Nah, ini mungkin bisa teman-teman coba. Kemudian yang keempat adalah stay in the present. Nah, ini mungkin yang tadi sudah disebutkan juga ya oleh Kak Ewing sama Kak Maksi, bagaimana kita untuk menghadirkan diri kita di saat ini. Istilahnya tuh mindfulness. Bisa dengan cara grounded, teknik-teknik yang tadi sudah diajarkan Kak Ewing bisa dipraktekkan. Kemudian yang kelima adalah connect with yourself. Kita terkoneksi lagi dengan diri kita, contohnya adalah misalnya dengan membuat jurnal. Kita tuliskan apa aja yang kita rasakan saat ini, apa yang kita alami. Bisa juga dengan menuliskan hal-hal yang tadi Kak Ewing sampaikan itu yang 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk terkoneksi lagi dengan diri kita, lebih memahami apa sih yang sebenarnya kita rasakan, apa yang kita alami, dan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir, nggak hanya terkoneksi dengan diri, tapi kita juga yuk sama-sama untuk koneksi dengan orang lain dan mencari bantuan jika dibutuhkan. Tidak semua hal itu bisa kita bereskan sendiri dan itu nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah sendiri, ada bantuan profesional kesehatan mental yang siap untuk membantu teman-teman. Gitu. Next, yang terakhir nih. Slide-nya adalah ini aku mau share ke teman-teman karena kadang masih ada yang suka bingung, kapan sih tandanya kita mungkin butuh gitu ya untuk ke profesional kesehatan mental. Nah, kalau ini aku ambil sumbernya dari Mental Health Amerika, linknya bisa teman-teman cek di situ. Jadi dia memberikan beberapa tanda-tanda kapan sih kita mungkin butuh untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Misalnya, jika kita sudah merasa hilang minat atau motivasi di hal-hal yang sebelumnya kita nikmati, terutama juga kalau kita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang sebelumnya bisa kita lakukan. Gitu. Bahkan mungkin yang ekstrim adalah sampai kita menyakiti diri sendiri atau ada pikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, kalau misalnya sudah dirasa terlalu sulit, nggak ada salahnya loh teman-teman untuk mencari bantuan profesional kesehatan. Kalau misalnya masih ragu untuk ketemu sama psikolog offline, sekarang ada banyak sekali komunitas kesehatan mental yang menyediakan pelayanan secara online. Bahkan ada juga yang tidak berbiaya gitu ya, yaitu berupa peer counselor. Itu teman-teman bisa cobain dulu untuk biar punya pengalaman dulu nih. Gimana sih rasanya konseling, gimana sih rasanya cerita, dan gimana sih rasanya punya teman cerita yang mungkin belum sempat teman-teman rasakan. Gitu. Jadi jangan ragu lagi ya teman-teman, kalau ngerasa nggak bisa sendiri, minta bantuanlah ke orang lain. Gitu. Oke. Sebagai penutup, aku ada quotes di slide selanjutnya. Jadi aku mengajak teman-teman nih untuk embrace uncertainty. Yuk kita sama-sama rangkul ketidakpastian ini, karena bisa jadi hal-hal yang kita lakukan, hal-hal kebaruan yang kita lakukan di masa-masa tidak pasti ini, akan menjadi beautiful chapters di kehidupan kita yang selanjutnya. Sekali lagi, dibanding kita fokus terhadap tantangan dan kesulitannya, yuk kita sama-sama fokus terhadap hal-hal positif dan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita pelajari dari masa-masa sulit ini. Gitu. Mungkin sekian ya dari aku teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wow, thank you so much, Kak Reres. Banyak banget insight yang dikasih buat teman-teman semua dari Kak Reres. Bahkan teman-teman tuh yang tadi nanya kapan kita mesti datang ke psikolog klinis atau ke psikiater gitu ya. Teman-teman tadi ada tanda-tandanya dan itu bisa diakses. Mungkin nanti buat slide-nya juga bakal di-share ya, nanti lewat panitia, jadi teman-teman ini aja. Dan pertanyaannya luar biasa, banyak banget ini, dan banyak banget yang ditujukan kepada Kak Ewing, begitu ya. Paling teman-teman, pasti nih, yakin, pertanyaan yang banyak ini bakal dikurasi, gitu ya. Nggak semua bakal dijawab. Sebaiknya teman-teman cek
masing-masing aplikasi, entah dari Social Connect, dari Relief, terus misalnya dari Kak Ewing nanti ada aplikasi juga boleh di-share, atau kalau memang boleh komunikasi secara langsung sama narsum, teman-teman boleh tanyain Instagram, mungkin nanti dari narasumber boleh share Instagram atau Twitter kali ya, itu yang lebih aman, atau email juga boleh. Jadi biar bisa langsung nanya, karena nggak mungkin nanya semua. Oke, ini pertanyaan saya langsung lempar ke Kak Ewing ya. How to deal with, katanya Kak, how to deal with our inner child and toxic relationship, yang dimana itu semua tuh ada di circle kita katanya sehari-hari. Seperti contohnya katanya toxic itu justru datang dari keluarga sendiri. Nah, gimana tuh how to deal with-nya, Kak? Oke. Inner child sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu adalah istilahnya Carl Jung atau salah satu pelopor psikoanalisa gitu. Anak buahnya Sigmund Freud tadinya, terus tiba-tiba terpisah dengan Sigmund Freud dan lain sebagainya lah ya dari cerita. Nah, si inner child ini pada dasarnya yang saya lihat di media sekarang itu banyak fokusnya ke pengalaman buruk masa lalu saja. Tapi sebenarnya inner child itu juga sifat-sifat kekanak-kanakan sebenarnya. Jadi entah itu kita lagi apa ya, ingin main ayunan, main prosotan dan lain sebagainya gitu, itu juga bagian dari inner child gitu loh. Itu juga bagian dari inner child. Jadi sebenarnya tidak hanya fokus tentang apa ya, negative things atau misalkan trauma masa lalu, masa kecil saja gitu loh. Nah, sedikit penjelasan mengenai trauma baik trauma psikis maupun trauma fisik itu sebenarnya sama-sama saja. Bukan disembuhkan ya. Jadi tidak bisa disembuhkan jatuhnya. Pasti akan selalu ada bekasnya istilahnya. Kalau teman-teman pernah kena luka bakar, lukanya pasti tetap ada. Terus ingatannya pasti tetap ada, tapi perasaannya hilang, rasa sakitnya hilang. Nah, itu adalah trauma. Gitu loh. Jadi trauma itu tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, pasti akan ada bekasnya. Gitu loh. Jadi tentang inner child pun sama. Gitu loh. Sama antara fisik maupun psikis. Nah, lalu jadi sama jatuhnya kalau luka bakar atau kita lagi gatel nih, jerawat, dikopek-kopek terus-terusan ya pasti makin sakit. Kalau di dalam psikis jatuhnya kita ingat-ingat terus-terusan, gitu sendiri, kita gali terus-terusan, makanya jadinya ya makin sakit kerasanya. Itu tentang trauma masa lalu. Nah, tentang toxic relationship sendiri, sebenarnya kalau dengan keluarga itu pilih salah satu. Jadi sebenarnya saya agak sulit ini menjawabnya karena takutnya terlalu memihak di antara salah satu antara anak dengan keluarga, itu satu. Yang kedua, persepsinya tentang toksik ini belum tentu, bisa jadi hanya karena beda persepsi saja. Gitu loh. Misalkan ada orang tua yang belum paham mengenai pentingnya psikologi gitu ya. Terus si anaknya itu sebenarnya pengen ke psikolog gitu. Nah, itu juga jatuhnya bagi anak mungkin dikiranya toksik dan lain sebagainya. Gitu. Atau si orang tua terlalu kasar dan lain sebagainya, itu pun jadi range tentang toksiknya ini saya belum bisa menjawab real mungkin gitu karena dikhawatirkan justru salah. Nah, apa yang bisa dilakukan sesekali mungkin bisa dilakukan yang tadi saya sampaikan, take a break dulu, mungkin bisa nginep dulu di rumah nenek sebentar, atau misalkan karena takut COVID misalkan ke rumah tante dulu sebentar gitu, terus nginep dulu dan lain-lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan gitu sesekali, karena bisa jadi bukan toksik, karena yang stres itu bukan hanya kita, orang tua kita juga stressful, mereka nggak bisa kerja dengan tenang, mereka terus-terusan ketemu dengan significant others-nya, mereka terus-terusan ngurusin rumah yang kayaknya kok nggak beres-beres dan lain sebagainya. Bisa jadi gara-gara itu juga, termasuk kita juga mungkin online school kayak misalkan harusnya Raras harusnya mungkin ketemu stasiunnya harusnya ketemu di TPBK atau di mana gitu ya, di Unpad ya, atau di klinik Pajajaran gitu misalkan, tapi malah di online dan lain sebagainya, itu pun stressful gitu loh, biasanya harusnya ketemu dan lain sebagainya. Mungkin itu juga itu. Jadi kalau tentang toxic relationship ini, saya mungkin agak memilih untuk tidak menjawab secara detail, tapi
cobalah untuk mungkin take a break dulu kalau memungkinkan ya. Karena sebenarnya yang butuh take a break itu bukan hanya Natania saja, siapa tahu orang tuanya juga butuh take a break gitu loh. Dari apa ya? Dari rutinitas yang cukup melelahkan. Oke. Berarti sebetulnya nggak salah ya buat kita semua orang tuh melakukan penyelesaian masalah tuh menghindar dulu ya. Kalau sekiranya dirasa sudah agak-agak bikin kacau gitu ya, kita menghindar sebentar, nanti baru balik lagi gitu ya. Bukan berarti kita menghindar terus gitu ya, Kak ya? Betul. Yang dihindari sebenarnya bukan masalahnya, tapi emosinya. Yang dihindari itu adalah pelampiasan emosinya. Jadi kalau masalahnya bukan dihindari, kita tenangkan dulu emosinya gitu. Karena tetap masalahnya tetap harus disasar gitu, tetap masalahnya harus diomongin gitu istilahnya. Oke. Jadi take a break buat mengelola emosinya, begitu ya Kak ya? Betul. Oke. Sip. Berarti itu ya yang tadi, dan teman-teman inner child itu bukan tentang hal negatif atau tentang traumatik aja di masa lalu, tapi banyak hal yang lain gitu yang tadi Kak Ewing jelasin. Mungkin itu kali ya dari tadi yang penanya cukup jelas ya yang sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke Kak Audrey. Ini pertanyaannya, konseling ini kan tergantung dari psikolog yang jadi tempat konsultasi. Bagaimana kakak dari Relief ini membantu memfasilitasi pengguna Relief dengan memberikan psikolog yang tepat sesuai kebutuhan pengguna? Oke. Boleh langsung dijawab, Kak Audrey? Baik, ya, menarik sekali pertanyaannya. Masuk ya suara saya? Masuk. Jelas banget. Oke, siap. Jadi memang teman-teman, jadi kita bekerja sama dengan bermitra dengan psikolog-psikolog di seluruh Indonesia, rekan-rekan di luar sini punya permasalahan, jadi kita kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI, Jawa Timur, gitu ya. Jadi kita di sana yang sudah memiliki surat izin praktek psikologi. Jadi kalau di dunia psikologi itu, psikolog itu memiliki SIPP atau surat izin praktek psikologi, dan teman-teman itu semua ada kita bekerja sama dengan mereka dan kita membantu mereka terhubung dengan teman-teman yang membutuhkan, dan beberapa dari mereka pastinya memiliki beberapa spesialisasi yang biasanya mereka miliki ya, mulai dari relationship, kemudian psikologi industri organisasi, terus bener-bener yang klinis juga ada, jadi ada bermacam-macam gitu. Jadi bagi teman-teman nggak perlu khawatir atau ragu ini psikolognya psikolog dari mana atau siapa. Jadi kita juga mengikuti kode etik dari HIMSI juga seperti itu. Profesi dan bagaimana kita ya? Betul sekali ya. Jadi kita menghubungkan berdasarkan spesialisasi. Jadi teman-teman mungkin kalau sekarang sudah download, teman-teman bisa memilih jenis konselingnya mana yang akan digunakan, yang voice call atau yang teks, kemudian berapa lama yang teman-teman mau pilih. Nah itu di platformnya teman-teman bisa memilih, kemudian nanti teman-teman juga akan memilih kategorinya, permasalahannya mana, relationship kah, atau masalah kerjaan kah, masalah kuliah kah, gitu. Nanti akan terhubung dan langsung match by system. Jadi nanti dari psikolog tersebut akan match dari siapa psikolog yang kosong, kemudian nanti akan spesialisnya yang mana, gitu. Jadi teman-teman akan dihubungkan match by system, dan juga masalah permasalahannya juga akan ada kuesioner yang akan ditanyakan di awal, dan nanti psikolog bisa membaca permasalahan itu, gitu. Oke. Jadi ya gitu. Jadi juga sebetulnya ada ratingnya, ada ratingnya, ada startnya gitu, ada reviewnya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan feedback kalau misalnya kurang suka atau suka, ya juga bisa diberikan feedback di situ, gitu teman-teman. Oh, I see. Iya. Berarti lengkap banget ya. Sebetulnya teman-teman sebenarnya nggak perlu ragu gitu ya kalau mau ke Relief, karena boleh dibilang Relief ini startup atau platform yang membantu menghubungkan dengan organisasi profesi yang memang sudah diakui gitu. Kan HIMSI dan IPK
itu kan satu-satunya yang mengelola psikolog klinis begitu. Berarti istilahnya teman-teman nggak perlu ragu tuh. Jadi kalau misalnya mikir teman-teman, aduh di relief takutnya dikasih psikolog yang abal-abal atau kaleng-kaleng gitu, nggak usah, karena mereka memang relief menghubungkan langsung ke organisasi yang memang yang punya mengelola profesinya gitu. Bahkan tadi kalau memang ada kekurangan bisa langsung feedback ya kayak. Jadi akhirnya itu buat masukan. Yakin deh akhirnya relief pasti nanti ngasih feedback itu ke para psikolog-psikolog klinisnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kalau sekiranya, aduh saya khawatir kurang tepat, nggak friendly, nanti tinggal kasih masukan aja. Gitu ya? Oke. Thank you, Kak Audrey. Kita lanjut ke Kak Putu Raras. Mana pertanyaan buat Kak Putu Raras? Pertanyaan selanjutnya. Buat Kak Putu Raras, katanya nih, masyarakat di Indonesia beberapa melakukan self-diagnosis dan hasilnya bisa mengakibatkan beberapa orang melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri. Bagaimana solusi ideal dari hal ini? Nah, menarik nih, gimana nih dari self-diagnosis tiba-tiba jadi merusak diri? Kak Raras, boleh langsung dijawab ya? Oke, Kak. Suara aku masih kedengeran ya? Masih, jelas banget. Sekarang malah pada bagus. Kayaknya kita mesti berempat kali ya. Langsung satu-satu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik banget. Terima kasih Sally atas pertanyaannya. Karena aku juga merasa sih dengan adanya banyak informasi ya tentang kesehatan di internet, itu juga cenderung akhirnya mengarahkan seseorang untuk ke self-diagnosis. Jadi self-diagnosis itu kan dia mendiagnosis dirinya sendiri tanpa adanya konfirmasi dari profesional kesehatan mental yang seharusnya gitu. Nah, kalau menurutku sendiri sebenarnya mencari informasi kesehatan di internet itu boleh aja gitu. Yang keliru adalah ketika teman-teman itu mencari informasi kesehatan di internet, kemudian langsung mempercayai itu gitu. Jadi langsung mendiagnosa hanya dari informasi yang didapatkan di internet gitu. Karena menurutku pun memang kita sebagai klien gitu ya, kalau teman-teman punya gangguan atau punya masalah, memang kita pun harus aktif untuk juga mencari informasi tentang apa sih yang lagi kita rasakan, karena itu mungkin juga bisa jadi bahan diskusi nih dengan psikolog atau psikiaternya. Tapi ketika teman-teman hanya percaya informasi dari internet saja tanpa mengkonfirmasi ke profesional kesehatan mental gitu ya, nah itu bisa jadi yang keliru gitu. Khawatirnya nanti kalau teman-teman hanya percaya dari satu sumber saja, yang mana itu juga mungkin belum direview oleh profesional, takutnya nanti malah mengarahkan ke hal-hal yang tidak tepat, tidak sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Gitu. Jadi ada baiknya selain teman-teman juga mencari sendiri, yuk kita sama-sama untuk konfirmasi dan diskusi sama profesional kesehatan mental supaya yang teman-teman cari nih informasinya bisa bisa melalui penilaian dari si profesional kesehatan mental sendiri. Gitu. Menurutku itu sih Kak, memang harus ada kesadaran dari kitanya juga. Oke. Berarti balik lagi nih teman-teman, kalau bisa memang harus dari kesadaran kita sendiri. Tapi Kak Raras mungkin tambahan kali ya dari saya. Maksudnya tambahan pertanyaan Kak Raras. Kan harus dari kesadaran diri sendiri ya. Nah, ada memang yang spektrum gangguan kejiwaan itu kan dia tidak menyadari akan gangguannya, akan gejala gangguan jiwa yang dia alami. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah orang sekitarnya atau gimana Kak Raras? Kalau misalnya dengan gangguan spektrum tertentu kan ada juga yang mungkin yang dia tidak menyadari kondisinya sendiri. Menurutku yang bisa membantu adalah orang di sekitarnya. Gitu. Kalau misalnya orang di sekitarnya merasa nih ada yang mengganggu dia atau ada yang nggak beres misalnya dengan diri dia, atau mungkin teman-teman juga nih punya orang di sekitarnya yang teman-teman khawatirkan gitu ya dari perilakunya, bisa coba dirangkul gitu ya, ditanyakan, kemudian bisa coba untuk diajak untuk konsultasi untuk memastikan kekhawatiran kita. Gitu. Jadi menurutku peran orang di sekitar juga penting sih untuk membantu melihat kondisi orang-orang lainnya. I see. Get the point ya teman-teman. Jadi ada peran yang memang dari diri kita sendiri. Kalau teman-teman yang memang sudah sadar akan kondisi kejiwaannya atau kondisi mentalnya,
itu lebih baik tadi yang disarankan. Kalau memang ada yang belum menyadari, tapi teman-teman di sekitarnya atau keluarga di sampingnya itu menyadari, boleh mereka yang duluan gitu istilahnya ya, buat membantu merangkul dulu tadi kata Kak Putu Raras. Jadi sebetulnya masing-masing dari kita punya peran tersendiri nih. Jadi bukan peran dari profesional kesehatan jiwa aja ya, bukan hanya psikiater, psikolog klinis dan sebagainya, bahkan masyarakat awam pun punya peran gitu ya. Oke, dari panitia apakah masih ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, biar saya simpulkan begitu ya, dari seluruh materi para narasumber kita yang luar biasa daebak gitu ya, kalau bahasa Koreanya katanya. Nah, tadi dari Kak Ewing udah banyak menjelaskan mengenai bagaimana teman-teman bisa grounding. Itu jadi buat ngebantu apa istilahnya, relaksasi, buat menenangkan, mengelola emosi dulu begitu ya. Tadi cukup detail. Dari Kararas kita dapat insight bahwa ada hal-hal yang mendorong kita kapan kita harus ke profesional kesehatan jiwa. Mau itu psikiater boleh, mau itu psikolog klinis boleh, mau perawat jiwa boleh, mau pekerja sosial atau konselor terlatih juga boleh. Siapapun yang ada di daerah teman-teman silahkan di reach out, silahkan di grab gitu ya. Dan teman-teman sekarang sudah canggih dunia ini gitu ya. Dan salah satunya dibantu oleh tangan cerdasnya dari Kak Audrey gitu ya, sebagai co-founder dari Relief. Relief ini sudah banyak, bahkan followernya udah 200 ribuan lebih lah, pokoknya banyak banget. Bahkan tadi ngeluarin yang baru, yang Relief Hening itu ya, nanti bakal saya coba. Itu nggak berbayar kan kalau yang Relief Hening, Kak Audrey? Itu ada free trial-nya, jadi teman-teman bisa coba seluruhnya. Oke, tuh bahkan boleh dicoba seluruhnya tadi. Oke, nah jadi teman-teman yang di sini yang belum follow Relief, silahkan di follow, itu banyak banget, termasuk Social Connect juga yang dari Kak Putu Raras, dan teman-teman boleh juga dong nge-follow Instagram atau Twitternya dari Kak Ewing. Instagram, Twitternya Kak Ewing ada di @wingkoism. Saya eja satu-satu ya, @WINGKOISM, wingkoism gitu ya. Lalu buat Instagramnya Kak Putu Raras, @puturaras. Lalu buat Instagramnya Kak Audrey itu @audrey AUDREYMAXI13. Dan terakhir teman-teman boleh cek juga di Instagram saya atau di KPSI juga teman-teman, walaupun memang kami fokusnya concern di bidang skizofrenia dan spektrum gangguan psikotik, teman-teman boleh akses kok di @gumelargema atau di @kpsibaraya_Rumala. Gitu, silahkan pada di follow. Nanti buat lebih lengkapnya teman-teman boleh langsung bertanya di DM, nggak apa-apa ya, kakak-kakak narasumber semua siap jawab ya. Mungkin kalau di Relief karena followernya udah banyak, gue khawatir kayak Social Connect juga udah banyak, khawatir pasti bakal banyak yang ngechat. Mungkin boleh personal langsung ke owner-ownernya nih, bisa dibilang. Kak Ewing ownernya dari tempat prakteknya, Kak Audrey juga, lalu Kak Putu Raras, istilahnya masing-masing punya tempat gitu ya. Silakan, paling begitu teman-teman. Thank you so much buat seluruh narasumber. Sorry banget kalau memang dari saya pribadi sebagai moderator masih ada kekurangan. Mungkin kita bisa ketemu lain kali di lain waktu, dan semoga kita berdoa biar pandemik ini segera berakhir ya, biar acara yang langsung tatap muka, yang luringnya kita bisa langsung ketemu gitu, sharing-sharing. Oke, thank you. Saya serahkan ke MC ya. Ya, terima kasih Gema, sehat-sehat. Thank you semuanya. Oke. Sekarang aku lanjutin lagi ya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak sama Kak Gema yang udah jadi moderator di acara webinar kali ini. Terus juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang...
Enggak. Oke. Anytime doang. Agak Oke. patah-patah biar aku gitu. Terus aku mau ngucapin banyak juga, terima kasih banyak banget buat para narasumber yang hebat banget malam ini karena udah mau hadir. Karena tadi sempat ada kendala juga kan ya, mau hadir lagi gitu. Makasih udah mau berbagi ilmu dan juga pengetahuan yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami dari Everyday Education mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, ada Kak Maksi, Kak Putu Raras, dan juga Kak Erwin, sama ke moderator juga Kak Gema, dan tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang turut bergabung dalam webinar series Mental Health in Times of Instability yang disupport oleh Paragon Technology Innovation, Social Connect, Relief, Unisba, Yayasan Rumala, dan KPSI, serta Pemimpin.id. Mewakili Everyday Education, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya kegiatan webinar kali ini. Sampai jumpa pada Everyday Webinar Series berikutnya. Saya Sarmila Sandriwijaya, mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thanks. Terima kasih semuanya. Live